Halo, perkenalkan nama saya Andra Pratama dengan nomor NPM akhir 112. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai dan mempresentasikan mengenai review artikel jurnal yang bertajuk Analisis Sentimen terhadap pengaruh minat belanja berdasarkan komentar di marketplace menggunakan metode Recurrent Neural Network atau RNN yang ditulis oleh Gary Santos, Lasatira, Kristoko Dwi Harmoto, dan Irwan Sembiring. Nah, mengenai analisis sentimen pada komentar di marketplace, nah itu menjadi suatu latar belakang yang digunakan pada penelitian ini. Seperti poin-poin yang saya berikan, yaitu ulasan tidak sekedar rating tapi juga komentar. Nah, ini yang mendasari eh, penelitian ini bahwa komentar itu menjadi hal yang penting juga dalam suatu ulasan. Karena apa? Nah, hal itu dijelaskan di poin kedua, yaitu ulasan atau komentar di marketplace juga mempengaruhi minat belanja konsumen. Nah, selain rating, kita bisa tahu bahwa para konsumen itu tertarik atau tidaknya itu bisa dari komentar, bukan hanya sekedar rating. Nah, oleh karena itu sebagai owner, atau pemilik atau produsen dari produk itu, kita perlu menganalisis apakah komentar-komentar itu positif atau tidak yang bisa memberikan poin plus untuk produk kita sendiri. Apakah jadi para konsumen ini bisa tertarik atau tidak ke pembelian untuk membeli produk kita. Nah, umumnya jika kita menganalisis suatu komentar itu, jika sedikit komentarnya kita bisa menilainya dengan lebih mudah. Tetapi jika udah uh, komentar-komentar tersebut sudah dalam jumlah yang banyak, kita perlu sistem yang otomatis untuk menganalisis sentimen itu agar mempermudah kita juga untuk menilai. Selanjutnya, seperti yang kita tahu bahwa latar belakangnya seperti itu, tentu saja hal ini menjadi tujuan kita, yaitu menganalisis sentimen positif dan negatif pada komentar di marketplace. Nah, dalam melakukan hal ini untuk mencapai tujuan kita menggunakan metode Recurrent Neural Network atau RNN dengan GRU LSTM. Lalu selain itu, selain tujuan mencari analisis sentimen positif dan negatif, kita juga bisa mendapatkan di mana kita bisa mengukur pengaruh sentimen itu terhadap minat belanja konsumen. Nah, ini maksudnya bahwa apakah sentimen ini akan mempengaruhi minat belanja konsumen. Nah, ini perlu diukur juga. Nah, dengan metode tersebut. Itu adalah tujuan-tujuan kita. Selanjutnya ada kerangka teori. Nah, sebelum saya menjelaskan mengenai bagaimana metodologinya atau hasilnya, tentu kita harus tahu bahwa metode yang kita gunakan itu terdefinisi dengan baik. Yang pertama ada RNN, di mana Recurrent Neural Network ini adalah jenis jaringan saraf virtual yang dirancang khusus untuk memproses data sekuensial atau berurutan seperti teks, audio, dan data time series. RNN ini memiliki keunggulan untuk menyimpan informasi dari input sebelumnya dan menggunakannya dalam proses input berikutnya. Nah, kelemahan dari RNN ini sendiri ada pada penyimpanan informasi jangka panjang yang buruk. Kemudian selanjutnya, untuk yang utama, menjadi metode utama adalah RNN. Tetapi juga ada metode yang mendukung, yaitu LSTM dan GRU. Nah, LSTM dan GRU ini dirancang untuk mengatasi masalah vanishing gradient. Dan lalu LSTM atau long short term memory memiliki 3 gerbang: forget, input, dan output. Nah, ini digunakan untuk mengatur aliran informasi. Kemudian ada gate recurrent unit sebagai versi sederhana LSTM, dan dalam GRU ini menggunakan update dan reset gate untuk memproses teks data berurutan.
Nah, dalam selanjutnya saya akan menjelaskan mendalam tentang langkah-langkah dalam penelitian ini, bagaimana cara kerjanya akan saya jelaskan di metodologi ini. Nah, pertama kita akan menjelaskan tentang kerangka kerja yang digunakan, yaitu ada identifikasi masalah yang telah saya jelaskan di latar belakang dan tujuannya. Kemudian ada data scraping dan validasi data. Ini untuk pengambilan data, lalu divalidasi agar sempurna, agar bisa diolah lebih lanjut. Kemudian data juga harus dibersihkan, dilabeli, diberikan poin-poin penilaian yang kita butuhkan, kita ambil. Nah, itu di data processing. Kemudian ada membuat model GRU atau LSTM. Nah, ini akan dibentuk modelnya menjadi GRU atau LSTM. Kemudian ada training model untuk melatih data model. Kemudian ada untuk di testing, dan setelah itu dibuat laporan. Nah, untuk datanya itu sendiri, hasil dari data scraping dan validasi data itu menghasilkan 500 komentar yang ada di marketplace yang ada pada rentang waktu Januari dan Agustus, yang mungkin bisa Anda lihat di bawah ini ada nomor judul ini mengenai produknya, lalu ada harga dan komentar dan bintang, rating bintangnya. Kemudian tadi seperti yang sudah dijelaskan ada pre-processing, lalu dan lain sebagainya, pembuatan model GRU dan LSTM dan lain sebagainya. Nah, di dalam itu kita bedah lagi, dimana yang pertama dalam pre-processing data kita melakukan cleansing, yaitu membersihkan data-data yang mungkin masih ada yang hilang, seperti tidak adanya harga yang ataupun bintang rating yang mungkin ketika dalam proses pengambilan datanya terjadi kesalahan, jadi kita harus bersihkan terlebih dahulu. Kemudian ada case folding. Nah, di dalam komentar-komentar itu tentu saja ada banyak orang atau pengguna ataupun konsumen yang memberikan komentar, tidak lupa memberikan emoticon ataupun bentuk-bentuk tulisan lainnya seperti tanda seru ataupun tanda tanya dan huruf kapital, yang tentu saja dalam untuk memproses kita tidak memerlukan hal itu. Jadi kita membuatnya dalam bentuk case lower case atau huruf yang kecil. Kemudian ada tokenizing, ini untuk memisah-misahkan kata per kata untuk menjadi kunci. Kemudian ada word embedding, mengubah kata ke vektor numerik. Jadi kata-kata itu diubah menjadi bentuk angka-angka numerik. Kemudian membangun model. Setelah hasilnya jadi di word embedding, kita membangun model menggunakan kombinasi GRU dan LSTM di arsitektur RNN. Selanjutnya di data splitting. Jadi setelah membangun modelnya jadi utuh total, kita akan mulai melatih. Nah, sebelum melatih kita perlu memisahkan berapa persen untuk data training dan berapa persen untuk data testing. Yang digunakan pada penelitian ini menggunakan 80% data training dan data testing yang menggunakan 20%. Nah, dalam yang kelima ada training model. Nah, dalam training ini menggunakan 200 epochs yang dengan early stopping pada epoch ke-76 untuk menghindari overfitting. Lalu batch size-nya 128. Kemudian dievaluasi akurasi di dalam evaluasi akurasi ini menggunakan matriks loss dan akurasi. Dengan model berhasilnya mencapai akurasi 100%. Jadi hasilnya tingkat akurasi dari model dari
penelitian metode ini adalah 100%. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai setelah metodologi, kita akan melihat tentang hasilnya itu sendiri. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, akurasi training dan testingnya bernilai 100%. Dan lalu training loss-nya 3,64 dan validation loss-nya 9,30. Kemudian di dalamnya ada juga hasil yang paling penting, di mana kita bisa menilai apakah komentar-komentar itu yang paling banyak untuk memberikan sentimen positif itu apa dan yang negatif itu apa. Nah, jadi itu ada di dalam word cloud. Nah, ini yang menunjukkan kata-kata yang paling dominan. Nah, yang paling dominan positif itu paling banyak menggunakan kata murah, bagus, lalu cepat. Kemudian ada yang negatif, yaitu yang komentar-komentar yang menggunakan kata lama, buruk, ataupun tidak sesuai. Dan seperti yang bisa kalian lihat, ada tampilan di bagaimana yang paling banyak itu keluar paling besar, murah, bagus, sesuai pesanan, produknya bagus, cepat, dan lain sebagainya ya. Kemudian yang agak kecil ini yang ada di bawah ada tidak sesuai, minta dikembalikan. Nah, ini adalah yang memberikan sentimen negatif. Lalu yang di sampingnya itu adalah bagaimana kita memproses data itu sendiri. Lalu ada kelebihan dari kekurangan dalam metodologi ini, dalam penelitian ini. Nah, kelebihan yang digunakan dari sistem dan penelitian ini yaitu metode GRU atau LSTM efektif untuk data sekuensial. Lalu workflow penelitian yang sistematis, yang dimana kita tadi juga lihat bagaimana alur-alur kerja yang dilakukan dari awal hingga akhir untuk menentukan hasil dari penelitian ini sendiri yang sangat-sangat sistematis jika kita lihat. Kemudian kelebihannya, hasil evaluasi model lengkap. Dari mulai hasil akurasinya itu sendiri, kita bisa melihat tingkat akurasi dari sistem itu sendiri yang tadi 100%, kemudian loss, kemudian ada word cloud yang kita bisa lihat dari sentimennya yang positif itu seperti apa dan sentimen negatifnya seperti apa. Kemudian ada kekurangan. Nah, kekurangan dari sistem itu tadi sendiri, nilai akurasi terlalu sempurna 100%. Nah, ini akan membuat indikasi overfitting, di mana jika nilai akurasinya 100% dalam sistem itu sendiri, ada kemungkinan besar dia ada celah-celah yang mungkin tidak bisa terdeteksi nantinya. Jadi kita perlu melatihnya lagi. Lalu kekurangannya dari jumlah data yang terbatas. Data yang didapatkan dan digunakan hanya 500 komentar. Tentu saja ini kurang bervariasi. Lalu kemudian ada kekurangan di mana belum diuji data di luar dataset awal atau cross validation. Jadi ini memberikan perbandingan dan memvalidasi secara menyilang. Nah, itu tidak dijelaskan dan tidak diberikan dengan baik. Nah, kita sampai kepada kesimpulan pada penelitian ini sendiri. Kesimpulannya adalah GRU LSTM yang berjalan di dalam arsitektur RNN, Recurrent Neural Network, berhasil mengklasifikasi komentar di marketplace itu sendiri. Lalu kemudian ada akurasi sangat tinggi, dan itu karena akurasinya sangat tinggi dan bukan berarti hal yang positif. Hal itu tentu perlu pengujian lebih lanjut di dataset yang lebih besar, seperti yang tadi saya jelaskan bahwa itu perlu diperbesar untuk data latih ataupun data ujinya itu sendiri.
Kemudian model dapat digunakan untuk sistem monitoring komentar otomatis. Jadi dari sistem itu sendiri dan penelitian ini sendiri, kita tahu bahwa model yang digunakan itu cukup baik untuk bisa digunakan dalam memonitoring kelas komentar otomatis, sehingga kita bisa tahu sentimennya seperti apa. Kemudian mungkin ada saran-saran mengenai sistem itu sendiri pada penelitian artikel jurnal ini, di mana kita perlu menambahkan data dalam jumlah data komentar sehingga bisa dilatih, bisa diuji dengan lebih variasi dan memberikan hasil yang akurasinya lebih baik lagi. Kemudian perlu dilakukan cross validation atau uji data baru. Nah, ini kita menambahkan data baru untuk diuji. Mungkin seperti itu pada sistemnya agar tetap relevan. Kemudian saran yang terakhir, sistem yang digunakan itu adalah recurrent neural network yang didukung dengan GRU dan LSTM. Nah, hal ini tentu saja belum tentu bahwa sistem ini adalah yang terbaik. Tentu saja hal itu perlu kita tes, kita bandingkan dengan metode lain untuk validasi hasil model agar kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik dalam suatu sistem penganalisis komentar untuk sentimennya. Oke, mungkin cukup sekian tentang presentasi saya untuk penelitian yang ditulis dalam artikel jurnal. Jika ada kesalahan ataupun omongan yang salah atau pengucapan yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Dan mungkin ini referensi dari jurnal utama saya. Sekian, terima kasih.